Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafijah Husna, NIM 4191111006 dari kelas PSPMA 2019. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyelesaian soal metode simplex dengan menggunakan aplikasi Tora. Nah, di sini saya memiliki soalnya yaitu fungsi tujuan yang memaksimumkan Z sama dengan 400x1 ditambah 300x2. Nah, yang mana memiliki fungsi kendala yaitu yang pertama 4x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 1200. Yang kedua 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 800. Yang ketiga x1 lebih kecil sama dengan 250. Dan yang terakhir x2 lebih kecil sama dengan 300. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Toranya. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Tora. Nah, di sini kita klik here. Di sini kita pilih linear programming. Kenapa? Karena metode simplex merupakan bagian dari program linear. Di sini kita klik go to input screen. Di sini kita buat problem title atau judul dari permasalahannya. Di sini saya buat metode simplex. Yang mana tadi soalnya maksimum, maka di sini saya buat maksimum. Nah, ini merupakan number of variable dan number of constraints. Yang mana soalnya tadi memiliki dua variabel yaitu x1 dan x2 dan constraints atau kendala di sini ada 4, maka saya buat di sini 2 dan di sini 4. Lalu kita klik enter. Nah, maka di sini akan muncul tampilan kotak dialog seperti ini. Nah, ini merupakan variabel name yang tadi yaitu x1 dan x2, maka di sini kita buat x1 dan sini kita buat x2. Nah, selanjutnya tadi fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 400x1 ditambah 300x2. Nah, maka kita buat di sini 400. Di sini kita buat 300. Nah, di sini teman-teman bisa kita ganti yang mana sesuai dengan soal kita. Nah, soal saya kan maksimum, maka di sini saya buat maksimum. Nah, di sini fungsi kendala yang pertama yaitu 4x1 tambah 6x2 kecil dari 1200. Dan fungsi kendala kedua 4x1 tambah 2x2 kecil dari sama dengan 800. Nah, di sini kita buat 4, di sini kita buat 6. Nah, ini tandanya bisa lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, di sini sudah pas sesuai dengan soal. Di sini kita buat 1200 dan fungsi kendala yang kedua yaitu 4x1, sini 2x2. Nah, di sini tandanya sudah sesuai dan di sini kita buat 800. Nah, selanjutnya fungsi kendala yang ketiga dan keempat yaitu yang ketiga x1 lebih kecil sama dengan 250 dan x2 lebih ke dan fungsi kendala yang keempat x2 lebih kecil sama dengan 300. Nah, di sini kita buat x1 sama dengan 1 dan x2 kita buat tetap 0 karena pada fungsi kendala yang ketiga tidak ada x2-nya. Nah, di sini kita buat 250. Begitu juga dengan fungsi kendala keempat, x1 yang tetap buat 0 dan x2 kita buat 1, di sini kita buat 300. Nah, selanjutnya setelah selesai kita masukkan semua variabel-variabelnya yang ada di soal ataupun nilai-nilainya, maka kita klik solve menu. Nah, di sini kita ditanya untuk menyimpan datanya atau tidak. Nah, di sini saya pilih iya. Di sini saya buat namanya soal metode simplex. Nah, kalian bisa pilih tempat menyimpan filenya di mana. Saya pilih dokumen, klik simpan. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik solve problem, yang mana penyelesaian dari masalahnya, lalu algebraic, lalu iteration, dan yang terakhir all select starting solution. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, yang mana kita akan klik go to output screen, yang mana nantinya akan menampilkan output dari permasalahannya. Nah, ini dia
iteration yang pertama. Nah, gimana kalau kita mau melihat semua iterationnya atau pengulangannya? Maka di sini kita klik all iteration. Nah, kita dikasih tahu bahwa iteration 3 sudah optimal. Pada pengulangan 3, ini sudah optimal. Klik OK. Nah, di sini kita dapat lihat pada iteration yang pertama, pada kolom satunya itu berwarna hijau. Kenapa? Karena ini merupakan kolom kunci yang mana terdapat koefisien negatif yang paling besar, yaitu min 400. Dan dapat kita lihat pada baris SX4-nya berwarna merah. Kenapa? Karena ini merupakan baris kunci yang mana memiliki rasio positif terkecil. Nah, selanjutnya kita ke iteration 2 yang mana tadi SX4-nya dikeluarkan lalu XX3-nya. Nah, di sini kolom kunci dan baris kuncinya itu berubah, yang mana X2 merupakan kolom kunci karena di sini terdapat koefisien negatif yang paling besar, yaitu min 100. Begitu juga dengan baris kunci yang mana memiliki rasio positif terkecil. Nah, jika kita ingin menyelesaikan soal tersebut dengan manual, maka kita bisa menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya kita ke iteration 3 yang mana iteration 3 merupakan sudah optimal atau optimum. Nah, di sini dapat kita lihat baris kunci dan kolom kuncinya sudah tidak ada lagi, yang mana Z-max-nya sudah positif semua. Kenapa? Karena tujuan dari metode simplex yaitu mengubah nilai-nilai yang ada di Z-max menjadi positif. Nah, jika semuanya sudah positif, maka sudah maksimum. Nah, di sini solutionnya yaitu 90.000 dengan X2-nya yaitu 100 dan X1-nya 150. Nah, di sini dapat kita lihat SX5 dan SX6 ini merupakan variabel slengnya. Nah, masih bersisa yaitu XX5-nya yaitu 100 dan SX6-nya yaitu 200. Nah, sebelumnya ada variabel sleng SX3 dan SX4. Kenapa sudah tidak ada? Karena mereka sudah mencapai nilai 0, maka di sini sudah tidak dibuat lagi. Jadi tinggal SX5 dan SX6. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.